Biar makin semangat, belajar sambil nonton videonya. Jangan lupa siapkan cemilan ya, misalnya roti atau coklat. Tapi jangan lupa, teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsa makanannya, biar nggak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman udah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk likens atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual.
pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporangiospora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singami yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami, penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singami dapat berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu askomycotina, basidiomycotina, deuteromycotina, dan